menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Cuplikan tadi merupakan sepenggal pidato Presiden Soekarno yang menetapkan dekret untuk membalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang berlaku. Dekret yang kemudian hari dikenal dengan nama Dekret 5 Juli 1959 menjadi babak baru kehidupan konstitusional bangsa. Di video kali ini, kita akan bahas latar belakang Dekret 5 Juli 1959, konstitusionalitas dekret, hingga suatu pertanyaan imajiner. Bagaimana seandainya Presiden Soekarno tidak mengeluarkan dekret? Peristiwa Dekret 5 Juli 1959 merupakan bab tersendiri dalam perjalanan negara Indonesia mengupayakan konstitusionalisme di bumi pertiwi. Sayangnya, peristiwa penting dalam sejarah Indonesia ini masih belum banyak diketahui latar di balik peristiwa itu. Dalam video ini, kami telah membahas tentang bagaimana riwayat kelahiran dan perjalanan Pancasila. Tetapi masih ada yang kurang dalam pembahasan kami, yaitu tentang konstituante. Sebelumnya, ada sponsor yang mau lewat. Advokat Konstitusi telah mengeluarkan beberapa merchandise berupa hoodie dan t-shirt menarik. Bagi kalian yang berminat, silahkan kunjungi link pembelian di deskripsi video di bawah ini. Konstituante merupakan badan perwakilan yang dibentuk dari hasil pemilu 1955 yang bertujuan untuk membentuk hukum tertinggi negara guna menggantikan UUD sementara 1950. Oleh karena itu, butuh hukum tertinggi baru untuk dijadikan Undang-Undang Dasar definitif. Badan Konstituante merupakan lembaga yang memiliki legitimasi untuk menyusun konstitusi karena semua anggotanya merupakan hasil pilihan rakyat melalui pemilu pertama pasca Republik berdiri. Harapannya, konstitusi yang dihasilkan Badan Konstituante akan lebih visioner serta sesuai dengan alam pikiran negara Indonesia dibandingkan dengan konstitusi yang disusun dalam periode sebelumnya. Pasca pemilu 1955, Konstituante terbentuk dengan jumlah 514 anggota. Wilopo dari PNI tampil sebagai ketua lembaga ini. Ada pula tokoh lainnya, seperti Prawoto Mangkusasmito dari Masyumi, Faktur Rahman Krafrawi dari NU, Lemena dari Partai Kristen Indonesia, Zakirman dari PKI, serta Hidayat Aminah dari Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia tampil sebagai wakil ketua. Dalam menjalankan tugasnya untuk memperbaiki konstitusi baru yang dibuat pasca Indonesia Merdeka, terjadi beberapa perdebatan sengit. Perdebatan tersebut berlangsung dinamis, keras, transparan, dan juga demokratis. Isu mengenai dasar negara menjadi salah satu substansi yang paling keras dan paling dinamis dibandingkan agenda lainnya. Salah satunya adalah tentang hak asasi manusia. Perdebatan tentang ideologi dan dasar negara berlangsung dalam dua babak, yakni sepanjang 11 November sampai 7 Desember 1957. Babak pertama melibatkan sebanyak 47 pembicara dari sebagian besar partai yang memiliki perwakilan. Babak kedua, sebanyak 54 orang pembicara dari berbagai partai berkesempatan untuk menyampaikan gagasan dan pandangannya selama sidang pleno berlangsung. Namun, Adnan Buyung Nasution mencatat bahwa dalam membahas dasar negara, Konstituante nampaknya terbelah menjadi 3 blok utama, yaitu blok Pancasila yang dimotori oleh PNI dengan 274 kursi,
Islam dengan 230 kursi, serta Masyumi dan NU menjadi penggerak utamanya, dan juga sosioekonomi dengan 10 kursi. Selain memperdebatkan tentang dasar negara, konstituante juga membahas tentang hak asasi manusia. Berbeda dengan debat dasar negara yang tajam dan keras, mayoritas anggota konstituante justru menyepakati bahwa hak asasi manusia harus masuk dalam Undang-Undang Dasar. Perbedaan hanya terletak pada justifikasi hak asasi manusia yang tercermin dari adanya kelompok yang beranggapan bahwa ajaran agama melandasi hak asasi manusia. Sementara ada kelompok lain yang menganggap hak asasi manusia berasal dari hakikat manusia sebagai pribadi. Serta ada pula pandangan bahwa hak asasi manusia berakar dalam perkembangan masyarakat. Meski hampir menemukan titik temu, pembelahan tajam yang ada dalam tubuh konstituante membuat kinerja lembaga ini menjadi tidak efektif. Hal ini dapat dilihat dari 4 tahun pasca pembentukan lembaga ini. Undang-Undang Dasar baru bahkan belum terbentuk. Hingga sejarah mencatat, pada 5 Juli 1959, walau sudah lebih dari 90% materi Undang-Undang Dasar disepakati dan didukung oleh beberapa tokoh, ditambah kelompok Islam yang siap berkompromi, lembaga ini akhirnya dibubarkan dengan intervensi dari Presiden Soekarno. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ibarat jurang pemutus kehendak luhur untuk memiliki konstitusi hasil karya sendiri pasca kemerdekaan. Lahirnya dekrit tersebut tidak bisa dilepaskan dari anggapan bahwa konstituante telah gagal membentuk konstitusi. Selain itu, ada pandangan yang mengatakan bahwa dekrit 5 Juli lahir untuk memuluskan demokrasi terpimpin Bung Karno. Karena diilhami oleh rentetan peristiwa-peristiwa politik selama masa demokrasi liberal yang berpotensi membahayakan bagi kehidupan bernegara. Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah dekrit 5 Juli tersebut konstitusional? Berbicara mengenai hal tersebut, Krishna Harhab menyebutkan bahwa dekrit adalah suatu cara yang tidak konstitusional yang ditempuh pada masa pemerintahan Presiden Soekarno setelah melihat kenyataan gagalnya konstituante. Walau begitu, dilihat dari aspek sosiohistoris, Muhkus Nardi dan Harmaili Ibrahim menyebutkan bahwa sebenarnya dasar hukum dekrit 5 Juli 1959 adalah Staatnoodrecht atau hukum tata negara darurat. Sehingga, jika merunut dengan apa yang dikatakan oleh Herman Sihombing dalam bukunya yang berjudul Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia, maka hukum tata negara darurat merupakan kewenangan penguasa negara untuk menyatakan adanya bahaya, meskipun belum atau tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut. Maka, hukum tata negara darurat akan lebih berfokus kepada keleluasaan penguasa atau pemerintah negara selaku subjek hukum tata negara pendukung dan badan utama yang berhak dalam keadaan darurat itu. Jimli Asidiki dalam hukum tata negara darurat menyebutkan dekrit hanya dapat dikeluarkan dalam 3 kondisi. Pertama, negara dalam kondisi perang, sehingga diperbolehkan membuat peraturan yang melanggar hukum sebelumnya. Kedua, negara dalam kondisi kekacauan, dan dekrit dikeluarkan untuk menghentikan kekacauan tersebut. Ketiga, fungsi-fungsi kenegaraan dalam keadaan darurat. Menurut kalian, manakah yang menjadi alasan dekrit 5 Juli 1959 dikeluarkan? Silahkan tulis di kolom komentar. Keputusan Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit berujung pada pembubaran konstituante. Namun, pernahkah kalian berpikir bagaimana jika Undang-Undang Dasar yang baru tersebut berhasil dibentuk? Kami telah mencoba menelaah sambil berandai-andai bagaimana jika Badan Konstituante berhasil melaksanakan mandat ini. Dekrit mengilhami Presiden Soekarno untuk melegitimasi demokrasi terpimpin. Narasi yang dibangun adalah kurangnya kestabilan politik dalam negeri, munculnya pemberontakan dalam negeri, serta ketegangan sipil militer. Dengan hadirnya dekrit, maka demokrasi terpimpin bisa berjalan. Maka dari itu,
Jika konstituante berhasil menyelesaikan tugasnya, maka demokrasi terpimpin ala Presiden Soekarno tidak akan dijalankan. Dengan tidak adanya fase demokrasi terpimpin di Indonesia, maka kehidupan ketatanegaraan Indonesia akan lebih stabil. Tidak akan ada pemusatan kekuasaan pada satu cabang tertentu. Hal ini dikarenakan kita telah menganut prinsip konstitusionalisme yang menekankan pada pembatasan kekuasaan. Selain itu, berdasarkan Risalah Perundingan Sidang Konstituante tahun 1959, jilid 1-7 yang berhasil kami dapatkan, pada sidang jilid 2, kami menemukan keputusan Panitia Musyawarah nomor 11-MK-1958 tentang penyempurnaan cara kerja konstituante yang pada lampirannya memuat putusan-putusan pleno konstituante. Kami mendapatkan sejumlah perbedaan mencolok antara peraturan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar sekarang dengan rancangan Undang-Undang Dasar hasil konstituante. Salah satunya terdapat dalam bidang hak asasi manusia yang mengamanatkan adanya hak untuk tidak diinjak tempat kediamannya, kecuali berdasarkan aturan yang ditetapkan. Hak untuk istirahat dan libur bagi pekerja, hak mengajukan pengaduan, serta perlindungan kerahasiaan komunikasi, kecuali keadaan yang diatur dalam undang-undang dan hak-hak lainnya. Lebih dari itu, mungkin saja Indonesia akan cepat dewasa dalam bernegara, karena telah memiliki konstitusi yang dihasilkan dari pergumulan ide dari iklim politik demokratis. Dibandingkan kondisi saat ini, hak asasi manusia baru tercantum dalam Konstitusi Indonesia pasca amandemen kedua di tahun 2000. Seandainya konstituante tidak dibubarkan, maka minimal di tahun 1959 Indonesia mulai melaksanakan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Well, kita terlambat 41 tahun. Wajar jika kita masih meraba dalam upaya melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Pengarus utamaan hak asasi manusia berguna untuk mencegah diskriminasi berdasarkan ras, suku, serta yang lebih penting adalah situasi politik akan lebih stabil, mengingat telah adanya konstitusi yang menjadi rule of the game, serta sekaligus menjadi how play the game. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasinya karena akan ada pemberitahuan setiap kami memposting video.